Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Raya JGC Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus DKM sekalian, yang mana mudah-mudahan senantiasa Allah bimbing hati kita untuk tetap istiqamah dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing anak-anak cucu keturunan kita untuk selalu istiqamah beramal saleh dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita. Wabil khusus kita mohon barokah dari majlis ini, segera diangkatnya pandemi COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mesti memang memperbanyak apa yang menjadi semestinya dari wabah yang Allah turunkan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah ikhtiar kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19 sebagai harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taklim perdana ya. Taklim perdana setelah sudah lama kita rindu ya, ibu-ibu ya. Sudah cukup rindu dengan majlis-majlis yang di dalamnya dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 2 tahun ya Bu ya. Ya Pak, hampir 2 tahun. Sampai saat ini masih terus diperpanjang PPKM level berapa sekarang? Level 3. Ya, mudah-mudahan pedasnya berkurang ya Bu ya. Dan perlahan-lahan nanti levelnya habis, jadi level 1 dan level 0 ya. Kita berharap itu semua. Dan di majelis ini juga mudah-mudahan Allah dengar harapan-harapan kita. Kita bersimpuh di sini membahas tentang memahami arti dari ujian Allah ini. Perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita bisa memahami bagaimana cara menghadapi ujian yang berat ini, tentunya dengan bimbingan para alim ulama. Lewat pengajian online mestinya digalakkan mestinya. Sampai 2 tahun, hampir 2 tahun ini rasa-rasanya belum ada satu doa orang pun ya Bapak Ibu ya, belum ada satu doa orang pun yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Saya tuh kadang malu sama diri saya pribadi. Ya Allah, mungkin dosa saya terlalu banyak yang dirahasiakan Allah, sehingga doa-doa saya yang selama ini minta agar ujian ini segera diambil dan dicabut dari kehidupan ini yang amat memberatkan kita, belum juga diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada apa Bapak Ibu? Sampai saat ini belum ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sejagat alam raya dunia ini semua orang angkat tangan, terutama para alim ulama. Nggak tahu kalau Bapak Ibu yang ada di sini apakah sibuk mendoakan, mohon kepada Allah agar segera corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah survei jamaah saya, bukan di sini ya. Kajian subuh di Masjid Raya Al-Furqan Harapan Indah, pernah saya survei. Waktu itu di tahun pertama, pas dibuka sama seperti ini, kemudian ditutup lagi, saya survei. Cukup banyak yang hadir. Coba saya mohon unjuk tangan dengan keikhlasan dan kejujurannya yang sudah sekali atau berkali-kali meneteskan air matanya untuk supaya Allah mencabut pandemi ini. Yang tunjuk tangan itu cuma 7 orang dari sekian ratus. Nggak tahu saya karena pertanyaannya terlalu rumit atau gimana ya, karena kalimat saya yang sudah meneteskan air mata ya, agak salah juga ya. Tapi mestinya memang layak air mata kita teteskan di atas sajadah dalam ujian yang sebesar ini Bapak Ibu. Saya berpikir tidak salah juga pertanyaan saya itu, sehingga yang nunjuk hanya 8 orang dari sekian ratus. Rupa-rupanya Bapak Ibu, ikhtiar kita, usaha kita, apalagi kalau diakumulasi dalam satu negara Indonesia yang luas begini, jangan-jangan yang rajin hadir ke majelis taklim saja hanya 7 orang dari sekian ratus. Jangan-jangan se-Indonesia ini juga lebih banyak yang tidak berdoa dan atau merasa tidak ada ujian dari Allah terhadap ini. Ini asumsi saya Bapak Ibu. Saya berkesimpulan, oh ternyata penting mengangkat tema bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Perlu sekali, kalau tidak diangkat saya pikir akan terus-terus begini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin, ini langkah-langkah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah yang saya pelajari, saya baca. Yang mula-mula harus kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar ya Bapak Ibu. Ikhtiar. Ikhtiar ini ada 2. Yang pertama ikhtiar badaniyah. Ikhtiar badaniyah. Yang kedua ikhtiar batiniyah. 2 ini. Ikhtiar badaniyah itu apa? Pakai masker ya Bu, jaga jarak, apalagi hand sanitizer, kemudian memberitahu anak-anak kita jika tidak ada keperluan penting untuk tidak melakukan aktivitas yang memang sesungguhnya tidak penting, seperti kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong ya, itu bagian usaha badaniyah. Dan juga usaha badaniyah ini posisinya menjadi amat penting Bapak Ibu. Di antaranya adalah vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan MUI ya. Karena saya bagian dari di dalamnya, maka saya harus memberikan contoh. Ya, saya sudah vaksin juga. Ya. Alhamdulillah sudah vaksin 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk usaha vaksinasi ini memang saya perhatikan di antara kalangan umat Islam ini ada banyak miscommunication karena banyaknya tersebar berita hoax.
Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau atau tidak mau divaksin itu adalah hak ibu atau bapak sebagai warga negara. Rasa-rasanya tidak patut juga kalau dipaksa, tapi sebagai orang Islam yang bijaksana, mestinya ketika kita ditawarkan program vaksinasi, usaha yang harus kita lakukan yang pertama mencari informasi kesehatan tentang vaksinasi ini kepada sumber yang valid, ke dokter atau ke bidang-bidang kesehatan yang mumpuni Bapak Ibu sekalian. Tanya, karena ini luar biasa persebaran tentang media-media vaksinasi ini macam-macam. Saya juga kalau lihat ngeri juga memang, ngeri sedap ya. Ini kok begini, yang satu begini. Akhirnya saya sebagai orang muslim ambil yang ringan saja Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti berita yang tidak jelas, bisa rusak hati kita. Begini atau begitu, karena tidak ada keputusan akhirnya. Maka saya berpikir daripada berlelah-lelah, bingung dengan berita yang tambal sulam, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran dan hadis, yang perlu saya lakukan adalah ikhtiar mutlak mencari informasi tentang dunia kedokteran kepada dokter bagian vaksinnya. Nah, alhamdulillah, singkat cerita Bapak Ibu, jamaah saya yang di Harapan Indah di Duta Bumi itu ada dokter yang masuk dalam gugus tugas di Koja. Jamaah saya Dr. Zulkarnain, rumahnya itu di Duta Bumi 1 Harapan Indah. Karena beliau jamaah, saya gurunya, ya saya tanya habis-habisan, termasuk yang saya ragu, yang saya tuding-tuding pun saya tanya, kok katanya begini, katanya begitu. Ternyata saya diberikan pemahaman secara mendalam sama beliau. Walhasil kesimpulannya saya bismillah vaksin setelah informasi yang valid. Ya. Saya menggunakan vaksin karena saya juga bagian dari abdi negara. Selain saya bagian dari MUI, ya, maka saya mengajak kepada keluarga saya, ya. Dan akhirnya divaksin. Memang habis divaksin itu meriang Bapak Ibu, dan itu efeknya ya. Kalau dalam dunia kedokteran yang namanya badan sehat dimasukkan virus mesti sakit, tapi virus itu untuk kekebalan tubuh kita terhadap virus tersebut. Namun vaksinasi ini juga menurut informasi yang valid tidak serta-merta semua harus divaksin, melihat kondisi masing-masing. Di sini hukum berbicara, ibu-ibu bapak sekalian. Kalau ibu-ibu punya penyakit bawaan, misalnya diabetes, ya, atau darah tinggi, ini kalau divaksin bukan menjadi obat buat bapak ibu, malah menjadi penyakit. Maka informasi vaksin ini yang membuat orang takut karena merasa semuanya harus dan diwajibkan, padahal kondisi-kondisi tertentu justru dilarang. Ini yang tidak sampai ke masyarakat, sehingga akhirnya rasa takut yang bertumpuk-tumpuk, tidak ada solusi dan tidak ada ilmu yang masuk secara valid. Akhirnya ya udah, ya fa'alu may yasha, ya dia berperilaku apa yang dia mau dan dia pahami. Ini akhirnya yang terjadi di negara kita seperti itu Bapak Ibu. Padahal di Arab Saudi yang ingin memasuki ke negaranya atau warganya itu wajib vaksin. Vaksin corona ini sama dengan vaksin meningitis Bu, kalau kita mau berangkat haji dan umroh, begitu kata jamaah saya. Jadi jangan terlalu ditakutkan juga, asal kondisi kita fresh. Gitu. Akhirnya kecolongan tuh, orang yang sakit-sakit vaksin, terjadilah itu, yang akhirnya hilang nyawanya. Oke, itu ya usaha badan. Jadi vaksin sudah fix dan clear, tidak ada masalah, dan itu
fungsinya sebagai menangkal virus masuk ke dalam tubuh kita, namanya virus corona COVID-19. Clear itu ya. Kalau ada berita-berita, namanya berita ya, dan saya pesan kepada Bapak Ibu, kalau ada berita, Al-Quran bilang kalau datang berita ke dalam dirimu, fatabayyanu, maka tabayun dulu, jangan di-share-share aja. Awas, berita yang tidak benar Ibu share, ini menjadi bagian amal jariyah daripada dosa. Dan kalau berita itu tidak benar menjadi fitnah, ma'azallah wal iyadzu billah. Dan saya juga mungkin Bapak Ibu salah satu orang yang pernah termakan isu-isu seperti itu, karena saking mencengangkannya, maka saya sebarkan ke keluarga, grup keluarga nih biar tahu. Tujuan hati untuk melindungi keluarga. Tapi sesungguhnya alangkah lebih bijaknya kita amalkan fatabayyanu, maka bertabayun dulu. Bapak Ibu, kalau berita hoak itu terus dari kita sumbernya, itu terus mengalir selama itu di-share-share. Ma'azallah wal iyadzu billah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu dicatat nih sebagai orang muslim, bahwa COVID-19 ini adalah merupakan wujud kemurkaan Allah terhadap kita. Jelas, ini jelas sekali. COVID-19 ini merupakan wujud kemurkaan Allah terhadap kita. Coba Ibu buka surat As-Surah ayat 30. Dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 30 dikatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, wa ma asabakum min musibah, tidaklah jatuh sebuah musibah, kata Allah. As-Surah ayat 30. Ada musibah diturunkan Allah dalam kehidupan kamu, tidak hanya COVID-19 ya Bu, terlebih COVID-19. Terjadi wabah dalam diri kamu, keluarga kamu, kehidupan bernegara kamu, fabima kasabat aidikum, kata Allah, itu sebenarnya karena diri kamu sendiri, bukan orang lain. Paham sampai sini? Jelas? Jadi ini wabah turun, jangan menyalahkan Allah juga. Kenapa Allah turunkan begini? Padahal yang ngaji masih banyak, padahal yang ta'lim masih banyak. Kok masih turun saja wabah seperti ini? Bapak Ibu sekalian, ini wabah diturunkan karena kerusakan kita secara kolektif. Musibah itu turun fabima kasabat aidikum, karena kita ini rusak Bapak Ibu. Saya rusak, mungkin kita melakukan kerusakan, pejabat kita melakukan kerusakan, istri suami kita di rumah banyak sudah melanggar protokol-protokol Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah terlalu banyak melanggar protokol Al-Quran dan Sunnah, diturunkanlah virus corona oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat Al-Quran juga yang mengatakan, wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin falinafsik. Apa-apa yang baik-baik dari kebaikan itu turunnya dari Allah. Nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin, yang jelek-jelek itu faminafsik, dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Paham sampai sini Bu? Allah sih pengennya kita baik-baik aja. Allah mah pengennya kita hidup di dunia tenang, bahagia, berkah, tentram. Itu kemauan Allah sama kita. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai master plan kehidupan kita di dunia. Paham sampai sini? Yang baik-baik datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin, dan yang jelek-jelek kata Allah dalam Al-Quran itu datangnya dari diri kamu sendiri. Kalau kamu celaka karena kamu melakukan kesalahan, kamu susah di dunia,
kamu terjerembab dalam kehancuran hidupmu, itu semata-mata karena kerusakan dirimu. Coba kita lakukan introspeksi diri, kenapa kita bisa seperti itu? Allah mah pengennya kita senang Bapak Ibu, bener gak? Makanya kita kalau pengen senang ikuti aturan Allah. Disuruh ngaji, nuntut ilmu, ngaji sebagai pelumas bensin buat kendaraan jasad kita, itu ilmu. Tanpa ilmu nggak bernilai kita sebagai manusia Bapak Ibu. Dan ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim dan muslimah. Itu kan bentuknya ma'rifat. Kalau kita ngaji nahwu nih, talabul ilmi, itu ilmu itu ada alif lamnya, artinya ilmunya ilmu muayyan, muayyan, ilmu tertentu, bukan ilmu semuanya. Apa ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah? Ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan hadis dan turunannya, yakni karya-karya ulama yang membahas tentang Al-Quran dan hadis. Itu yang membuat hidup kita bahagia. Nah, sekarang kalau ilmu agama nggak ada, ngaji enggak, bergaulnya bukan dengan orang-orang yang takut sama Allah, bergaulnya sama orang-orang yang ngomongin dunia terus, rusak kepala kita ini. Paham Bapak Ibu? Jadi kita nih harus ada pergaulan kita yang di dalamnya ada ilmu, yakni ilmu agama. Bapak Ibu tidak berdosa, anaknya tidak pintar matematika, tapi yang penting ibu sudah berusaha. Bapak Ibu tidak berdosa kalau anak Bapak Ibu tidak pandai kimia, matematika, asal ibu sudah berusaha, sudah dileskan di kumon. Tapi kalau anak Bapak Ibu tidak paham ilmu Al-Quran dan hadis, tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti bacaan salat, ini harga mati Bapak Ibu, karena ini ilmu agama faridatun. Kalimatnya tidak tolabu ilmin gitu ya. Andai Rasulullah mengungkapkan hadisnya dengan kalimat tolabu ilmin faridah, ilmunya tidak ada alif lam ma'rifat, berarti ilmu semuanya. Paham ya? Karena tolabul ilmi itu alnya al ma'rifat, artinya ilmul muayyan, ilmu tertentu, yakni ilmu agama. Allah mah pengennya kita baik, tapi bagaimana kita mau bisa bahagia Bapak Ibu? Allah pengennya kita bahagia, tapi yang Allah mau, Allah kehendaki tidak kita lakukan. Kan sudah dijelaskan ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqamam. Sudah tahu, kemudian ditambahkan dengan baca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, duru kama duru kal Quran, kan begitu. Gerakanlah anggota tubuhmu sebagaimana Al-Quran menggerakkan anggota tubuhmu. Ke kanan Al-Quran bilang, ya ke kanan dong. Ke kiri Al-Quran bilang, ya ke kiri. Ini masalahnya nggak kita ikutin protokolnya Allah dan protokolnya Rasul. Turunlah wabah, teguran dari Allah. Itu masalahnya Bu, itu masalahnya. Kita harus pahami dulu itu. Kalau kita sudah pahami kenapa ada COVID-19 ini, kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Dan insya Allah kalau semua orang mukmin tahu cara menyikapi COVID-19, nggak sampai 2 tahun mestinya, nggak sampai 2 tahun. Masa kita kalah dengan negara Vietnam? Ya,
Vietnam tuh nggak sampai setahun dia, ya. Nah, kenapa negara yang tidak menyembah Allah cuman tidak sampai 1 tahun, sementara kita yang mayoritas muslim kok sampai 2 tahun? Justru Allah pengen menguji, pengen melihat. Kalau mereka berusaha dengan upayanya sendiri, kalau kita ini berupaya dengan aturan Allah, tidak semata-mata upaya kita, Bapak Ibu. Dilihat Indonesia mayoritas muslim, dosa lisannya banyak. Nih, saya kasih tahu, saya baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Di situ ada kalimat 5 ju'ilal lisan. Untuk apa, kenapa Allah menciptakan lidah, Bapak Ibu? Lisan. Kata beliau, lidah itu bentuknya tidak terlihat. Tidak terlihat. Pernah nggak ngelihat lidah orang kalau ngomong? Tertutup, cepet dia kan tertutupnya. Sulit kita melihatnya kan? Karena kata Imam Ghazali, lidah itu harus betul-betul dijaga, Bapak Ibu. Maka Allah ciptakan lidah itu di dalam, ditutupi dengan gigi, dipagari dengan gigi-gigi kita. Paham? Sudah dipagari masih ditutup dengan bibir. Kalau toko itu double. Toko emas itu kan suka ada pagernya dulu digembok, kemudian ada pagar lagi. Itulah lisan kita. Kenapa toko emas sampai sebegitu menjaga protokol keselamatan tokonya? Karena di dalamnya barang berharga. Apa, Bu? Emas. Allah ciptakan lisan, barang berharga. Yang pertama kata Allah, jangan engkau berghibah, jangan engkau memfitnah. La yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Jangan la yajrimannakum sana'anu qaumin, jangan mencederai, saling mengolok-olok. Itu dari mana, Bu? Dari lisan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tulis, jangan kau makan makanan dengan cara batil, barang yang haram. Kan lisan itu. Betul nggak, Bu? Rupanya, mohon maaf, rupanya di Indonesia, wabil khusus nggak negara lain ya, karena kita lagi membahas Indonesia. Rupanya dosa-dosa besar dari barang yang disuruh dijaga secara baik oleh Allah, barang yang berharga ini begitu melimpah ruah di negara kita ini terjadi, Bapak Ibu. Mungkin kita nggak tahu. Allah maha tahu. Lisannya, ya, kepada sesama muslim, atau barang yang masuk ke dalam lisan ini, barang yang haram, yang subhat. Akhirnya apa, Bu? Diturunkanlah virus corona, sehingga Allah paksa kita untuk menambah lagi tutup lisan kita dengan masker. Itu hikmahnya, Bu. Sallu ala Muhammad. Ini kan dipaksa sebenarnya, betul nggak? Kalau nggak ada wabah nggak mungkin nih pakai masker. Masa ke masjid pakai masker? Ya. Kalau saya tuh memang termasuk orang yang jangan diikuti ya, Bu ya. Tapi kalau mau ikuti terserah. Saya orang yang jarang maskeran memang. Bukan karena apa-apa, karena saya tuh nyesek orangnya kalau di masker. Kalau saya ya, makanya kesini saya nggak maskeran. Mohon maaf ya, pengurus DKM. Karena insya Allah saya mohon perlindungan kepada Allah. Subuh kita bangun, Bu, kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu doa Nabi. Insya Allah dijaga. Tapi yang cakep mah perlindungan Allah ada, perlindungan fisiknya ada. Tapi saya, bukan persoalan saya nggak percaya masker, ya pasti kadang maskeran ya.
Cuma saya nggak betah aja gitu. Saya orangnya nggak suka nyesek gitu. Pengen dada saya lega gitu. Ya, jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Ya, contoh yang jelek dari saya. Kalau saya maskeran sambil ngomong begini kan juga nggak enak ya. Sampai mana deh tuh kok ngomongin masker? Sampai mana? Oh iya, sampai lisan. Ini dosa lisan sudah terlalu banyak Bapak Ibu. Demi Allah, mungkin awas maaf, lisan itu bukan hanya mulut. Lisan itu adalah jemari-jemari kita juga adalah lisan. Awas. Ya Bapak Ibu. Ibu punya grup alumni SMA sekian. Anggotanya 70 orang. Paham ya? Karena jaraknya jauh-jauh, akhirnya ada perseteruan. Kan kita beda pemikiran walaupun dulu pernah bareng sekolah. Akhirnya muncul japri. Apa kata teman? Itu kok si fulan kayaknya gimana ya? Orangnya sombong banget ya. Umpama ini contoh ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Kok kayak gitu aja dipamerin ya? Kita juga punya kan ya? Iya. Kita kan punya Fortuner, kok dia baru punya Avanza aja? Padahal belum tentu yang nge-share itu niatnya itu. Itu lisan kita, Bu. Dan ingat, lisan itu selama itu ada di dalam hati kita, belum kita tumpahkan lewat lisan dan jemari kita, itu belum menjadi dosa, Bu. Itu masih milik Bapak Ibu. Kalimat kalau masih berada di hati kita, itu belum menjadi milik orang lain, masih milik kita. Tapi awas, kalau sudah keluar dari lisan kita, kita tulis dengan HP, dia akan menyebar kemana-mana di luar dugaan kita. Hati-hati, Bu. Makanya dikatakan, ada pepatah Arab yang mengatakan al-khobaru kal-ghubar. Berita itu seperti debu yang berterbangan, debu pasir. Debu di mana-mana ada ya, Bu. Saya aja di dalam rumah kok bisa ada debu ini. Ternyata anak saya bawa debu ke dalam. Berterbangan dia. Nggak bisa kita kontrol kalau sudah keluar dari lisan kita. Maka jagalah lisan kita. Jaga lisan dua. Yang pertama, jangan mengeluarkan kalimat yang menimbulkan dosa dari Allah. Yang kedua, jangan memasukkan sesuatu yang Allah tidak ridho ke dalam lisan kita. Makanan-makanan yang haram dan subhat. Sebenarnya kalau saya lihat COVID itu alamatnya ke sana, Bu. Nasihat yang Allah pengen berikan kepada kita itu sebenarnya. Ini udah masih pakai masker, masih ngerumpi juga. Ngerumpi sambil pakai masker, ngerumpi maskeran. Kata Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Allah, ya udah perpanjang lagi aja deh. Ya, jangan dikasih remisi deh. Habis udah dikasih masker masih aja ngerumpi. Udah dikasih masker masih aja memakan hak orang dengan cara batil. Ya, sembako, ya Bu, harusnya ke perut-perut kerongkongan orang fakir miskin. Masya Allah, gimana Allah nggak mau perpanjang remisi coba? Kelakuan kita diuji, tapi seolah-olah kita tidak diuji. Mohon maaf, kadang saya iri Bapak Ibu, ya Allah. Saya tuh majelis taklim, saya ada beberapa tempat adanya COVID ini diliburkan. Saya tuh kalau enggak, karena udah biasa ya kita mengajar. Dengan mengajar kita kan mencari-cari ilmu kan. Karena enggak mengajar semangat itu menurun juga, Bu. Saya akui menurun. Biasanya saya, nanti subuh di ini, nanti maghrib isya. Saya buka kitab-kitab itu, saya tulis.
Nah, ini kayak gini nih saya ambil dari kitab. Saya sudah racikan, ibu tinggal makan. Yang goreng saya, yang motesin saya, yang ngiris-ngiris saya. Ya. Saya iri. Kenapa kita diliburkan? Tapi kalau saya melintas ke pinggir BKT, saya kadang menangis, Bu. Ya Allah. Di BKT itu. Atau jangan-jangan ada aktivis BKT kalau sore suka jalan-jalan. Mudah-mudahan nggak ada jamaah kita. Itu Masya Allah berjejer bi ghairi maskerin, tanpa menggunakan masker. Yuk kumpul-kumpul aja, Masya Allah. Iri saya. Kok ngaji gak boleh, jamaah gak boleh. Ini bukan menyalahkan pemerintah ya Bapak Ibu ya, artinya konteks kenyataan di lapangan gitu maksudnya. Iri itu bukan berarti saya tidak setuju. Ya kalau memang zona merah ya nggak masalah. Karena ini virus kan barangnya nggak kelihatan. Karena barangnya sifatnya zonni, maka kita harus ikhtiyaton, kita harus berhati-hati. Gitu maksudnya. Tapi saya iri memang. Ya Allah, saya ngomong sama istri saya, bawa mobil macet di BKT itu sampai hampir 30 menit nggak gerak. Yang motor, yang musik, yang anak-anaknya lagi bercanda, yang lagi berdua-duaan, yang masih muda. Saya liatin apa suami istri atau tidak, saya husnuzon aja. Tapi ada yang masih kecil sekali memang, saya pikir nggak mungkin rasanya itu suami istri. Berdua-duaan. Ya Allah, saya bilang, kenapa seperti ini? Mudah-mudahan Allah nggak murka. Doa saya saat itu, ya Allah. Makanya saya agak sedikit males sebenarnya lewat BKT itu, karena saya merasa berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kalau saya tegur kan saya salah juga, kapasitas saya apa gitu. Tapi saya prihatin dengan kondisi seperti itu. Ya ini aja coba di mata kita nih Bu ya, ini kan lebih dari jaga jarak gitu, bercanda, ketawa-tawa ya. Iri saya terus terang, Masya Allah ya. Taib Bapak Ibu sekalian, masker itu nasihat buat kita. Maka ketika dikasih nasihat oleh Allah, rubah hidup kita. Kita harus berubah Bu, karena ini wabah turun karena dosa kita dan akan diangkat dengan jalan satu jalan, yakni jalan taubat kepada Allah. Ada pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah Allah menurunkan wabah berat dalam kehidupan kalian orang mukmin illa bidzambin, karena tersebab dosa, bukan karena yang lain. Kemudian solusinya dikasih tahu juga oleh Sayyidina Ali apa? Wala rufi'a illa bitaubatin, jalannya adalah dengan jalan taubat. Rubah sikap kita. Ini udah nasihat besar. Semua orang menjerit, ribuan orang melayang nyawanya. Kemarin istri saya juga sempat takut juga Bu, kan pemakaman COVID itu nggak jauh dari kampung saya, di daerah Rorotan tuh. Kalau malam jam 3 Bu, jam 2 siang, nggak ngerti waktu itu. Iung. Aduh kok, kata istri saya, jadi takut Bi katanya. Ini kok jadi begini ya? Kita sudah di rumah tapi suara itu terus. Akhirnya saya telepon ke Wakil RW 07 Rorotan, Pak Haji Zailani Mas'ud. Saya bilang kalau bisa itu jangan dibunyiin deh, itu bikin orang takut. Akhirnya alhamdulillah Bu, tapi masih ada juga 1-2. Malam-malam kan serem banget dengar suara itu. Dan alhamdulillah setelah Idul Adha, nggak ada suara ambulan itu sama sekali. Dan kalau subuh saya lewat, memang sepi udah. Alhamdulillah. Setelah Idul Adha berakhir juga COVID-19.
korbannya maksudnya, COVID-nya masih ada. Kita ucapkan alhamdulillah. Wah, itu setiap malam dari sebelum Idul Adha sampai Idul Adha. Itu luar biasa. Dan ini doa-doa kita Bapak Ibu sekalian. Apa Bu solusinya? Taubat, istighfar. Saya kasih tahu. Coba Bapak Ibu buka Al-Quran ya. Surat Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya ayat 87, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Al-Anbiya ayat 87. Itu doanya siapa Bu? Nabi Yunus. Saya ingin sampaikan kisah Nabi Yunus untuk kita ambil pelajaran sebagai solusi COVID buat kita. Ibu yang sekalian dimuliakan Allah, Nabi Yunus itu ditelan ikan tuh karena apa? Menghindari ada yang pinter, fa'abaqa, dia ngambek, dia kabur, nggak kuat menghadapi apa? Umatnya. Mestinya dihadapi dia seorang nabi, seorang rasul kan gitu. Tapi dia nggak kuat, akhirnya dia tinggal kabur ke laut, dihukumlah oleh Allah ditelan ikan. Sebabnya juga dosa atau khilaf atau ketidakkuatan beliau. Tapi tetap ditegur Allah. Nabi juga manusia kok. Nabi Muhammad juga pernah ditegur Allah. Enak kalau ditegur Allah. Kalau kita ditegur Allah, wah enak. Nggak pernah punya salah kita. Karena setiap kesalahan kita ditegur Allah. Nah ini kan soalnya kita nggak ada yang negur. Yang ada yang negur ustadz tapi nggak mau ngaji, maunya ditegur sama temen, kadang-kadang marah, nggak terima hatinya. Ini bahaya kita kalau udah seperti ini Bu. Ketika Nabi Allah Yunus ditelan ikan, ini ada kalimat Allah dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan Yunus itu tidak bertasbih kepada aku, bertaubat kepadaku, memohon ampun, mengakui kesalahan-kesalahannya, kata Allah, lalabitha fi batnihi, garis bawahi kalimatnya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya akan aku tetapkan Yunus di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Paham sampai sini? Paham ayat ini? Ini ada hubungannya dengan corona Bapak Ibu. Apa obatnya? Seperti yang dikasih tahu oleh Sayyidina Ali tadi, taubat. Taubat itu istighfar. Ngaku kalau kita ini banyak dosa Bu, apalagi saya. Makanya saya selalu bilang sama jamaah saya di mana-mana, saya ada di depan ini bukan berarti saya lebih mulia dari jamaah. Bukan berarti saya lebih mulia dalam pandangan Allah. Barangkali Bapak Ibu ada yang lebih mulia derajatnya di sisi Allah dibanding saya. Saya ini pemborong dosa. Jadi solusinya seperti yang disampaikan Allah terhadap Nabi Allah Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus tidak bertasbih kepadaku, fanada fi dzulumat, kan itu tadi kalimatnya ya, maka berdoalah Nabi Yunus menyeru Allah fi dzulumat, maksudnya dalam kegelapan di dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? Ya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci engkau ya Allah, hamba banyak ada kesalahan. Subhanaka inni, sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang sudah melakukan kezaliman. Ngaku. Kita ini harus banyak ngaku punya dosa Bapak Ibu. Saya kasih tahu kalau hidup ingin bahagia, diantaranya adalah
banyak-banyak mengingat dosa yang telah lampau. Catat itu. Kalau ingin hidup bahagia, wa yadhkuruna dzamb wa yadhkuruna dzanba al-madiyah. Hendaklah mereka mengingat-ingat dosanya yang telah lampau. Apa dosa saya? Saya itu selalu saya ingat-ingat Bu dosa saya. Sampai sekarang saya masih ingat dosa-dosa saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan dosa kita semua. Kita pernah, mungkin mulut kita pernah lepas kepada orang yang menyebabkan orang tersinggung kepada kita. Mungkin ada transaksi riba yang kita sudah lakukan. Itu ingat-ingat biar supaya hati kita lega, bahagia. Kalau kita ingat dosa, perilaku yang akan muncul apa kira-kira? Hah? Taubat. Ini kan kadang-kadang yang repot, kita merasa dosa kita sedikit dan gak pernah kita ingetin dosa kita. Ah, saya udah banyak ngaji, saya udah banyak baca istighfar, kayaknya dosa saya udah tekor nih. Awas ya. Ingat-ingat dosa yang telah lalu. Insya Allah akan bahagia hati kita. Dan dorongan kita untuk mendekat kepada Allah akan lebih besar magnetnya Bapak Ibu. Ini kan kadang-kadang setan itu sengaja menyuntikkan ke dalam hati kita itu ada satu penyakit yang selalu disuntikan oleh setan Bu. Tulis nama penyakitnya, al-iktifa fil ibadah. Merasa cukup dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apa yang akan muncul kalau kita kayaknya udah banyak deh, mau tahajud, udah tadi udah duha, udah istighfar, udahlah ngantuk tidur lagi. Betul kah? Malu kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu sudah dijamin masuk sorga Bapak Ibu. Sudah dijamin masuk sorga. Tapi dalam riwayat dikatakan Nabi itu sholat hatta marrat qadamai, sampai bengkak mata kakinya. Nabi dijamin masuk surga, sujud kepada Allah sampai bengkak mata kakinya. Kita bengkak enggak? Bengkak, main HP sambil bersila 2 jam 3 jam, akhirnya kakinya kapalan juga. Ma'azallah wal iyadzu billah. Itu saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mah insya Allah enggak. Mudah-mudahan ya. Emang luar biasa yang namanya HP Bu. Makanya saya belajar nih, saya gunakan ini untuk ilmu, manfaat. Kadang saya share pengajian, ada muatan ilmunya, barangkali ada yang bisa diambil oleh orang lain amalkan. Selama amalan itu diamalkan, saya kebagian. Itu harapan saya. Di Facebook saya share, saya sedang isi ceramah, bukan pamer ya, karena emang saya pengen gitu, intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu ya. Itu. Ini luar biasa Bu. Tulis, ini nasihat ulama tasawuf, bukan hadis, bukan Quran, tapi luar biasa isinya ya. Dikatakan alamatul i'rad, salah satu tanda berpalingnya, alamatul i'radillah, salah satu ciri berpalingnya Allah anil ibad, kepada hambanya, nggak diurusin lagi udah oleh Allah, dicuekin sama Allah. Ketika apa? Disibukkannya hamba tersebut ma la yu'nih, dari urusan-urusan yang nggak ada faedah dan manfaatnya. Tulis itu. Saya kalau lagi main HP yang nggak ada manfaatnya, ingat itu, jadi banting. Ntar kadang-kadang manusia lupa, ya di grup lagi seru nih pesantren, ingat Allah itu berpaling dari hambanya kalau hambanya itu
disibukkan oleh Allah dengan barang yang tidak ada manfaatnya. Ini hari apa, Bu? Hari Minggu. Olahraga itu mestinya jangan dipatok hari Minggu aja. Namanya juga olah dan raga. Badan kita bergerak, masa nungguin hari? Ya, ya kan? Apalagi kalau yang rumahnya luas. Di rumah istri saya tuh suka di kamar dia setel, dia olahraga. Di rumah, ya olah juga, ya raga juga, diolah raganya. Nah kadang-kadang, padahal depannya, sampingnya kajian, taklim, masjid. Tapi ramean pasukan, ya kan? Ma la yu'ni, barang yang nggak ada manfaat. Ngobrol 2 jam nggak ada isinya. Dan itu rutin dilakukan. Bapak-bapak juga ada yang hobi main catur mulu. Padahal ubannya udah banyak. Saya bilang kok jadi rajin main catur sekarang Bang Haji? Iya Ustadz, PPKM mau ngapain lagi? La ilaha illallah. Kok PPKM main catur? Saya berangkat ngisi pengajian pulang udah agak malam, masih Pak Haji belum selesai, belum sekak Ustadz. Loh jam 11 kan dari tadi habis Isya. Iya belum sekak, udah 2 kali nih, udah dua ronde ini belum sekak Ustadz katanya. Andai dia pakai istighfar, andai dia gunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, berapa sudah yang dia dapat. Saya punya kawan saya curhat sama saya, fulan, nggak saya sebut namanya, nggak boleh. Istri saya sekarang tuh setelah punya aplikasi novel apa novel yang bener? Novel ya. Dia baca novel terus kayak orang ketagihan. Kadang-kadang saya suaminya suka dilupain. La ilaha illallah. Jam berapa kalau novel? Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Startnya habis Isya. Padahal siangnya capek katanya. Untuk novel nggak capek katanya. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi selain novel suka nonton drakor. Tahu drakor Bapak Ibu? Oh tuh tahu sekali, drama Korea katanya. Ada lagi emak-emak yang sibuk banget mempersiapkan untuk nonton sinetron Ikatan Cinta. Saya itu baca berita Bu di Kompas itu kan ya bisa kita katakan media besar. Saya baca di Tegal ibu-ibu demo geruduk kelurahan. Karena apa saya ketawa itu? Alasannya karena pada saat sinetron Ikatan Cinta lampu mati. Kok malah kelurahan yang didemo? Apa hubungannya? Hubungannya kelistrikan dengan kelurahan coba. Allah Karim. Kenapa listrik mati katanya? Kok mati-mati terus katanya? Bapak Ibu sekalian, hiburan banyak. Kata Nabi, sebaik-baik hiburan adalah zikir kepada Allah. Ingat itu. Sebaik-baik hiburan adalah zikir kepada Allah. Kayaknya banyakan kebuang umur kita nih, ya Bu. Umur. Padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini tentang umur nih. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib tulis, "Idza 'asha mru'un sittina 'amman, fanisful 'umri tamhaquhul layali. Fanisfu nisbi yadhabu laysa yadri." Li ghaflatihi yaminan min simali wa nisfu baqi asqamun wa hammun wa sughlun bil makasibi wal iyali. Sudah ditulis Bu? Sudah? Bingung? Nah, terjemahnya aja ya. Ini tentang umur Bu. Artinya di masa pandemi ini Allah pengen kita mendekat kepadanya, ya kan? Kata Allah, kalau kau cinta dengan makhluk, cintalah kepada makhluk.
tapi jangan sampai cintamu kepada makhluk jauh kepada saya. Kalau kamu cinta kepada makhluk sudah sedemikian rupa melebihi cintamu kepada saya, akan kuturunkan bala dalam kehidupan kamu agar kau kembali kepada saya, kata Allah. Kalau kita ada ujian hidup ini jangan merasa ngeluh, Bu. Justru Allah lagi cinta kita biar kembali sama Allah. Paham? Kemarin-marin uang banyak terus, tiba-tiba PPKM, kiosnya 8 ditutup sama pemerintah. Artinya mungkin kemarin-marin lebih cintanya itu ke kios, Allahnya banyak dilupain. Paham? Tiba-tiba Allah uji. Allah ingin hambanya kembali kepada Allah. Ujian itu nikmat. Ujian itu nikmat bagi orang mukmin. Gak ada ujian yang gak nikmat bagi orang mukmin, Bu. Asal menyikapinya sesuai dengan protokolnya Allah. Ini corona menurut saya hadiah Allah buat kita. Ya. Belum selesai ini. Ya, saya cepat ya, waktunya udah mau habis. Tadi umur ya. Idza asamruun sittina aman, orang kalau di dunia dikasih jatah umurnya 60 tahun sama Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fanisful umri tamhaquhul layali, sesungguhnya umurnya bukan 60. Tapi cuma setengah, Bapak Ibu. Cuma 30. Mengapa 30? Kata Sayyidina Ali, karena 30 siang, 30 malam. Yang praktis bisa digunakan untuk ibadah hanya siang. Malam untuk waja'alna laila libasa. Malam itu untuk istirahat. Apa? Tidur. Jadi sesungguhnya cuma 30, kalau wafatnya 60, Ibu. Kalau Ibu wafatnya 50, berarti cuma 25 umur Ibu. Itu pun 25 gelondongan, belum tentu semuanya amal ibadah. Belum dipakai mancing, dipakai main catur, pakai apa? Main burung. Ibu-ibu apa lagi? Masak. Tahu-tahu tua, tahu-tahu punya cucu. Nih saya patok wafatnya 60 ya, sesuai dengan ini. Coba, apakah umur yang 30 itu kata Sayyidina Ali maksimal Ibu pakai buat ibadah? Lihat, simak pernyataan berikutnya. Fanisfu baki, fanisfu nisfi yadhabu laisa yadri li ghaflatihi yaminan min simali. Setengah dari yang setengah. Berarti 30 dibelah 2 tinggal 15 umur Ibu. Kalau 60 wafatnya nih. Tinggal 15 kata dia li ghaflatihi yaminan min simali. Kita buang banyak untuk ke kanan ke kiri kepada perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu umur kita kebuang banyak. Ngobrol di grup tahu-tahu 2 jam nggak kerasa. Teman satu kamar, dia ke Kalimantan, kita di sini. 2 jam nggak kerasa. Ngelihat ikatan cinta tahu-tahu udah jam berapa selesainya, Bu, ikatan cinta? Tuh jam 10 katanya. Saya aja nggak tahu. Tahu-tahu umur kita, apalagi yang kerjanya jauh ya, Bu. Dari sini, saya punya kawan rumahnya di Cikarang, Karawang. Ngajarnya di sekolah sini, di madrasah di Cakung. Dia bilang, saya ini tua di jalan, Ustadz, katanya. Ya Allah. Ya, Bu, kalau Ibu wafatnya 60, ternyata umur Ibu tidak 30 lagi, masih dipotong. Dari rumah pengen ke puncak, di puncak pengen pulang. Dari rumah pengen ke laut, capek bosen di laut pengen pulang. Coba bayangkan manusia itu. Ngalor ngidul, kanan kiri. Kemudian sisa tinggal berapa? 15. Apakah yang 15 maksimal? Kata Sayyidina Ali, fanisfu baqi asqamun. Sisanya yang setengah tinggal berapa? Tinggal 15 ya, 30, 15 ya. Untuk apa? Asqam, sakit. Bapak Ibu, dari kecil sampai sekarang sudah berapa ratus kali sakit? Lupa. Berapa karung obat yang diminum? Lupa. Berapa kali dirawat di rumah sakit? Lupa. Saking banyaknya.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit, ibadah apa yang nikmat? Hah? Orang sakit tuh jangankan ibadah, makan aja nggak enak. Betul? Apalagi ikut kajian begini, asam uratnya 12,6. Ustadz nggak bisa berangkat, lagi got kakinya. Bisa nggak berangkat, Bu? Flu aja flu, takut. Ya? Sakit, berkurang ibadah kita. Tinggal berapa? 15 dibuang setengah tinggal 7 tahun setengah. Wasughlun bil makasibi wal iyali, dipotong lagi setengah untuk sibuk mencari nafkah untuk anak dan keluarga, istri di rumah. Tinggal berapa? 7 tahun setengah dipotong setengah. Berapa? 37, sekian. Itu kalau wafat 60 tahun Bapak Ibu, yang bobotnya betul-betul dianggap antep berat itu ya hanya 3 tahun, 7 bulan sekian. Kalau diringkesin nih umur kita, Masya Allah. Makanya diistirahatin sama Allah, udah dunianya saya bikin prek semuanya nih 2 tahun. Saya pengen lihat nih, saya perein 2 tahun. Siapa nih yang mendekat kepadaku? Oh, nggak ada bedanya. Biasanya dia ngerumpinya di mall, pindah di online. Malah lebih lama dari di mall. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Bapak Ibu sekalian, itu kalau wafatnya 60 tahun. Coba kalau wafatnya 55, 50, berarti cuma 25 dipotong yang lain-lain. Orang nyari harta, ngumpulin nafkah anak istri, banyak yang lupa sama Allah Bapak Ibu. Betul? Pergi gelap, saya tuh kalau subuh Bu, udah rame orang tuh di BKT yang bawa sayuran, padahal subuh belum masuk itu. Ada yang bawa, saya liatin kandang burung ditutupin, mau kemana bawa kandang burung kok sebelum subuh. Yang aneh, boleh disurvei, jam 3 kalau kita keluar melintas di BKT, itu banyak yang mancing di kali, jam 3. Saya pernah tegur iseng-iseng karena penasaran, Bang udah dapat berapa? Belum. Ya iya, orang pada tidur dipancingin jam 3 malam. Coba kalau dia pakai istighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beras saya udah kering ya Allah. Ya kan? Banyak orang yang menderita lantaran corona. Masya Allah. Istighfar di waktu subuh. Istighfar di waktu subuh, ya, sedikit lagi. Al-Quran surah apa tuh ya? Nanti saya kasih tahu ya. Saya hafal ayatnya tapi suratnya saya lupa. Wa ma kana Allahu mu'azibahum wa anta fihim. Hai Muhammad, dulu di waktu kamu hidup, bala tidak aku turunkan, wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, kata Allah. Dulu nggak ada wabah, Pak. Di zaman Nabi Allah nggak turunin wabah karena Allah sudah katakan, wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim, kalau kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Betul nggak? Coba lihat sejarah, ada nggak wabah turun di zaman Nabi? Nggak ada. Wabah itu ada turun ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, baru turun. Kan ada riwayat tuh ya, yang jangan kau meninggalkan, kan begitu. Baru di zaman Umar. Abu Bakar nggak ada, karena emang dikatakan. Nah sekarang kita umat Nabi Muhammad udah nggak ada. Khulafaur Rasyidin udah jauh meninggalkan kita. Ulama-ulama salafus saleh udah nggak ada mendampingi kita. Dengan apa kita menghindari musibah besar dalam hidup kita? Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak akan mengazab kalian sedangkan kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain mengatakan wa hum yastaghfiruna bil ashar, sedangkan mereka beristighfar di waktu sahur. Berarti sebelum subuh datang. Itu yang nolak bahaya bala wabah dalam rumah tangga kita. Harusnya ada anak kita sakit, karena kita beristighfar sebelum subuh dihilangkan penyakit dari anak kita. Harusnya
kita nggak mampu bayar hutang lantaran kita beristighfar di waktu subuh, ada orang ngasih uang nggak jadi, kita hutang lagi, kita bayar hutang kita dengan lunas. Semua hajat kita tumpahkan di waktu subuh, sebelum subuh, karena itu adalah masuk dari mawaqitul mu'azzamah, termasuk waktu-waktu yang diagungkan Allah dan dicintai Allah. Waktu jadi zaman Nabi Muhammad udah nggak ada, Bu. Kalau pengen ini wabah cepat kelar, istighfar sebelum sahur. Ini kalau semuanya istighfar, semua umat Islam di Indonesia istighfar, kelar corona ini. Sallu ala Muhammad. Bener nggak Pak Bu? Ya. Ya, silakan. Mari kita